Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rita Fitrian Rizkia. Saya dari kelas MN23M, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan tentang penjelasan studi kasus PT Sukses Bersama dalam transformasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Di sini ada profil perusahaan. PT Sukses Bersama, sebuah perusahaan manufaktur alat elektronik rumah tangga, menghadapi penurunan kinerja dan profitabilitas dalam 10 tahun terakhir. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen Puncak memutuskan untuk menerapkan pendekatan High Performance Management atau disingkat jadi HPM. Lalu ada analisis, yaitu ada dua. Yang pertama, melalui analisis pastel ditemukan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi perusahaan. Misalnya, ada peningkatan regulasi terkait kekeringan dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk ramah lingkungan. Dan yang kedua, di sisi internal, analisis CPNS atau NC menunjukkan bahwa struktur organisasi yang kaku, komunikasi yang buruk, dan kurangnya keterampilan karyawan menjadi penghambat utama. Lalu berikut ada strateginya. Di sini berdasarkan analisis tersebut, strategi yang diusulkan mencakup transformasi budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kepunahan, pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan berkelanjutan, dan rekonstruksi organisasi untuk meningkatkan implementasi dan komunikasi serta penerapan teknologi baru dalam proses produksi. Selanjutnya ada praktik manajemen SDM. Melalui praktik manajemen SDM yang dapat diterapkan meliputi pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis, rekrutmen proaktif untuk mencari kandidat dengan pengetahuan yang kemiskinan, serta penciptaan kultur inovasi yang mendorong ide-ide baru dari karyawan. Dan sistem umpan balik kinerja yang teratur untuk meningkatkan produktivitas, komunikasi terbuka antar departemen, dan kepemimpinan partisipatif yang inklusif. Selanjutnya ada kelarasan praktik. Di setiap praktik manajemen, SDM harus diselaraskan dengan kompetensi dan perilaku yang diperlukan. Misalnya, pelatihan berkelanjutan mendukung pengembangan keterampilan dan teknis keinginan belajar. Selain itu, praktik-praktik ini juga harus saling mendukung satu dan sama lain untuk menciptakan sinergi dalam mencapainya tujuan organisasi. Kesimpulannya, dari perubahan strategi bisnis berbasis High Performance Management atau HPM di PT Sukses Bersama adalah bahwa perusahaan harus mengintegrasikan praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif seperti pelatihan berkelanjutan, rekrutmen proaktif, dan sistem umpan balik kinerja dengan fokus pada keterlibatan karyawan melalui kepemimpinan partisipatif dan budaya inovasi, serta memastikan komunikasi terbuka dan sistem penghargaan yang mendukung, PT Sukses Bersama dapat meningkatkan kompetensi kinerja karyawan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar eksternal yang berubah dan mengatasi tantangan internal, sehingga menciptakan organisasi kinerja yang tinggi yang mampu bersaing serta efektif di industri alat elektronik rumah tangga. Yang terakhir ada rencana implementasi. Rencana implementasi strategi perubahan dibagi menjadi beberapa fase, yaitu persiapan untuk melalui kebutuhan pelatihan selama 1 bulan, dan pelaksanaan program pelatihan, serta sistem umpan balik selama 3 bulan,
lalu mengevaluasi efektivitas program pelatihan selama 1 bulan, dan fase berkelanjutan setiap 6 bulan untuk memperbarui program sesuai dengan perkembangan industri. Dengan langkah-langkah ini, PT Sukses Bersama diharapkan dapat bertransformasi menjadi organisasi berkinerja tinggi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan tantangan internal. Berikut dari saya penjelasan tentang studi kasus PT Sukses. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dan kurangnya ilmu dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.